warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vera Bella Kusumawati. Saya kelas 10 DKV B. Saya berasal dari SMK Informatika bidang generasi 1. Nah, alasan saya bikin video ini adalah untuk membahas salah satu topik penting dalam kehidupan kita. Apa itu? Yaitu hukum di Indonesia. Apa sih sebenarnya hukum itu? Mengapa kita harus mengikuti atau menaati hukum? Ya, kita akan pelajari bersama. Ayo. Baik, apa itu hukum? Hukum adalah aturan yang dibuat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Ibaratnya gini nih, hukum itu seperti lampu lalu lintas. Tanpa hukum kita bisa nabrak hak orang lain dan terjadi kekacauan. Jadi hukum ada untuk mengatur kita semua agar hidup lebih tertib. Hukum di Indonesia ada banyak banget sumber, seperti yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pondasi seluruh hukum di negara kita. Dan yang kedua, undang-undang, contohnya Undang-Undang Perlindungan Anak atau tentang lingkungan hidup. Dan yang ketiga, peraturan pemerintah yang mengatur teknis pelaksanaan undang-undang. Dan yang keempat, peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk kebutuhan khusus di wilayah tertentu. Nah, dan yang kelima, hukum adat, yaitu norma atau kebiasaan yang tetap berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan hukum nasional. Semua sumber ini bekerja sama untuk memastikan kehidupan kita berjalan dengan teratur. Baik, jenis-jenis hukum. Hukum di Indonesia dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu hukum publik dan privat. Hukum publik adalah yang mengatur hubungan antara negara dengan masyarakat. Contohnya, hukum pidana seperti kasus pencurian atau korupsi. Dan yang hukum privat adalah yang mengatur hubungan antar individu seperti hukum perdata, misalnya sengketa warisan atau perjanjian jual beli. Selain itu, ada hukum tertulis seperti undang-undang dan hukum tidak tertulis seperti norma adat atau kebiasaan masyarakat yang diakui. Prinsip-prinsip hukum di Indonesia. Prinsip utama hukum di Indonesia adalah Pancasila. Semua hukum harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial. Selain itu, ada prinsip supremasi hukum, yang artinya tidak ada satupun orang yang kebal hukum, bahkan pejabat tinggi negara sekalipun. Contoh kasus hukum. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh kasus. Yang pertama, dalam hukum pidana ada kasus korupsi yang sering ditangani oleh KPK. Hukuman untuk pelaku biasanya berupa penjara, denda, atau hukuman mati. Dan sementara itu, dalam hukum perdata sering terjadi sengketa tanah atau perceraian. Penyelesaiannya bisa melalui pengadilan atau jalur mediasi. Tantangan penegak hukum. Namun, meskipun hukum sudah ada, penegak hukum di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Misalnya, korupsi di lembaga hukum, proses hukum yang kadang lambat, dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Maka dari itu, kita semua perlu berperan aktif untuk mendukung tegaknya hukum di Indonesia. Jadi, teman-teman, hukum adalah payung yang melindungi kita semua, bukan suatu yang harus ditakuti. Dengan menaati hukum, kita membantu menciptakan masyarakat yang lebih tertib, adil, dan harmonis. Mari kita jadi generasi yang sadar hukum dan menghormati hak orang lain. Terima kasih sudah menonton, dan tetap semangat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Bella Kusumawati, izin mengundurkan diri. Bye bye.